Apa kabar anak-anak kelas 6? Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran yang keempat tentang manfaat ibadah. Ayat pokok kita terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 yang berbunyi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Manusia beribadah kepada Allah untuk menanggapi, menghargai, dan menghormati Allah pencipta alam semesta. Kalau pelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa arti ibadah itu, ya, bahwa ibadah itu merupakan bentuk penghormatan kita kepada Allah, bentuk bakti kita kepada Allah, ya, karena kita menghargai akan kasih yang sudah Allah nyatakan dalam hidup kita. Dan saat ini kita mau lihat apa saja manfaat ibadah. Ya, ada begitu banyak manfaat ibadah, tetapi untuk saat ini kita akan melihat ada 4 manfaat ibadah. Ya, Ibu akan membahas 4 manfaat ibadah, dan untuk manfaat-manfaat lainnya bisa kalian temukan sendiri. Yang pertama, manfaat ibadah itu adalah mengenal Sang Pencipta. Ya, melalui persekutuan ibadah, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Manusia menghampiri Allah melalui pujian, penyembahan, serta doa, dan Allah menyampaikan kehendak-Nya. Ya. Nah, coba kita pikirkan kembali, apa arti dari kata mengenal ini? Untuk kita bisa mengenal seseorang, tentunya agar kita bisa mengingat wajahnya seperti apa, kita harus bertemu. Dan untuk kita lebih mengingat dia lagi, tentunya pertemuan itu harus lebih sering. Kalau kita hanya bertemu sekali atau cuma dengar sekali namanya, bagaimana kita bisa mengenal dia dengan baik? Ya, jadi suatu perkenalan itu membutuhkan proses yang panjang, ya, tidak hanya sekali atau 2 kali, tetapi berkesinambungan. Nah, demikian juga kita untuk mengenal Allah. Kita membutuhkan waktu yang banyak untuk bertemu dengan Allah, untuk berbicara dengan Allah. Ya, kalau kita cuma mendengar tentang namanya saja, kita tidak akan tahu bagaimana sifat dari Allah. Atau kita hanya dengar dari orang saja. Tetapi agar kita bisa mengenal Allah dengan baik, kita harus merasakan situasi ketika kita berada dengan Allah. Nah, itu kita bisa rasakan lewat pengalaman kita dengan Allah. Ya, tentunya salah satunya melalui persekutuan ibadah. Kenapa? Karena lewat persekutuan ibadah itu kita berkomunikasi dengan Allah lewat pujian dan penyembahan kita serta doa-doa kita. Nah, kalau kita menganggap Allah ada, maka kita akan memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita menganggap dia tidak ada, kita akan hanya biasa-biasa saja. Jadi perlu di dalam sikap hati kita beribadah kepada Allah itu kita harus benar-benar merasa bahwa dia itu ada, karena Allah itu memang ada di tengah-tengah ibadah kita. Dan lewat ibadah juga Allah menyampaikan kehendak-Nya. Bagaimana cara Allah menyampaikan kehendak-Nya dalam ibadah? Ya, lewat pujian, penyembahan, dan doa kita bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, di situ kita bisa lebih mengerti kehendak Tuhan. Terlebih lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan. Ya, hamba Tuhan atau pendeta yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan itu adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, dan dia memakai hamba Tuhan tersebut untuk menyampaikan kehendak-Nya kepada
umat-umatnya, kepada setiap orang yang datang beribadah. Nah, jadi lewat persekutuan ibadah ini kita bisa lebih mengenal Allah, ya, baik lewat firman Tuhan maupun lewat doa, lewat pujian dan penyembahan kita. Kita lihat ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24 dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, jadi lewat ibadah kita bisa tahu betapa kita punya Allah itu besar, betapa Dia Allah yang berkuasa. Ya, inilah manfaat ibadah yang pertama, mengenal Sang Pencipta. Yang kedua, kita lihat yang kedua adalah mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, selain kita mengenal Allah itu, ya, kita tahu bagaimana isi hatinya Allah melalui persekutuan ibadah kita, ya. Kita juga harus mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, dan itu kita dapatkan melalui ibadah kita. Ya, melalui ibadah kita semakin mengenal perbuatan-perbuatan Allah melalui firman Tuhan yang kita baca maupun melalui jamahan Roh Kudus. Ya, ini ada kaitannya dengan poin yang nomor 1 tadi. Ya, jadi lewat firman Allah, Alkitab ini, firman Allah, ditulis oleh orang-orang yang diurapi oleh Allah. Allah memakai mereka, pikiran mereka, tangan mereka untuk bisa menulis, ya, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Jadi bukan berasal dari pikiran manusia, bukan berasal dari hasil karya manusia sendiri, tapi Allah yang berkarya kepada penulis-penulis Alkitab, agar mereka bisa menulis perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan sekarang kita bisa mengerti, kita bisa lihat bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, bagaimana Allah membuat mujizat, bagaimana Dia datang untuk menebus kita sebagai manusia yang berdosa, bagaimana Dia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, ya, bagaimana Dia mengubah air menjadi anggur, dan mujizat-mujizat yang lain yang Tuhan sudah lakukan. Begitu banyak perbuatan ajaib Allah yang kita tahu melalui firman Tuhan, melalui jamahan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerti maksud Tuhan lewat firman-Nya itu. Ya, kalau kita tidak membaca Alkitab, tidak mendengar firman Allah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita punya Tuhan itu sudah melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib. Tapi lewat firman Allah yang sudah diberikan, kita bisa mengerti. Ini ada satu ayat yang begitu indah, kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat 3-4 dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah, ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Tuhan itu punya perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang tidak dapat kita ukur dengan pikiran kita. Begitu ajaib, ya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Itulah yang namanya ajaib. Sesuatu yang bagi kita sulit tapi ternyata mudah bagi Allah. Dan bukan hanya kita rasakan, tetapi harus kita ceritakan kepada orang yang lain bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya. Itu sebabnya kenapa kita harus beribadah kepada Allah dan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita bisa mengetahui perbuatan ajaib dari Allah kita dan menyampaikannya kepada orang lain, ya. Dan yang ketiga, kita lihat manfaat ibadah yang ketiga adalah melayani Allah.
kita melayani Allah melalui puji-pujian, korban persembahan, serta doa yang sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Allah. Nah, ternyata puji-pujian kita itu, korban persembahan yang kita berikan, dan doa yang dengan sungguh-sungguh kita naikkan itu menyenangkan hati Allah. Itulah pelayanan kita kepada Allah. Ya. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita manusia adalah untuk melayani Allah. Itu sebabnya lewat ibadah itu kita melayani Allah, ya. Dan bukan hanya lewat ibadah yang kita laksanakan di rumah ibadah, sekolah minggu, ya, ibadah di sekolah, ibadah di gereja, tetapi melayani Allah itu melalui perilaku kita setiap hari. Kenapa? Karena perilaku setiap hari kita juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan hanya di gereja saja kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, tetapi keluar dari gereja kita memfitnah orang, berbohong, ya kan, memakai mulut kita untuk hal-hal yang jelek. Padahal di gereja kita memakai mulut kita untuk berdoa, memuji Tuhan, tapi pulang dari gereja, datang di rumah, kita menjelek-jelekkan teman, ya kan, mengejek, marah-marah, berteriak-teriak kepada orang tua. Atau tangan yang kita pakai di gereja untuk tepuk tangan, angkat tangan kepada Tuhan, di rumah kita memukul saudara kita, adik, ya, atau mencuri dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi melayani Allah itu lewat perilaku kita, bukan hanya di rumah ibadah, tetapi lewat perilaku kita sehari-hari, ya. Nah, perilaku yang melayani Allah ditunjukkan juga dengan cara melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, misalnya memelihara ciptaan lainnya dan melayani sesama. Nah, contoh perilaku melayani Allah sebagai bentuk ibadah kita apa saja ya? Miss akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, kita mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan kejujuran serta takut akan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita belajar, membantu orang tua, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan terpaksa. Saya terpaksa belajar, karena kalau tidak belajar nanti dimarahin mama papa. Saya terpaksa membantu orang tua, karena kalau tidak membantu orang tua nanti dimarahin. Nah, itu terpaksa. Sedangkan belajar dan membantu orang tua itu merupakan tanggung jawab dari seorang anak. Jadi lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan marah-marah atau terpaksa. Dan juga dengan jujur, serta takut akan Allah. Jadi jujur itu artinya, ya kita saat kita melakukan sesuatu itu jujur, tidak hanya kelihatan dari luar kita rajin, ya kita melakukan apa yang disuruhkan kepada kita, apa yang diperintahkan kepada kita, tetapi dalam hati kita mengomel, ya, bersungut-sungut. Itu enggak jujur, itu bukan pelayanan. Jadi kalau pelayanan kepada Allah itu melakukan sesuatu itu dengan tanggung jawab dan jujur, serta takut akan Tuhan. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan bantuan dengan penuh sukacita dan kesabaran. Nah, sebagai manusia, makhluk sosial, ciptaan Tuhan, ya kita diciptakan sebagai orang yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dan kita juga diciptakan untuk saling membantu, untuk menolong orang lain, bukan hanya membutuhkan, tetapi memberikan bantuan. Nah, saat kita memberikan bantuan, kita harus berikan bantuan itu dengan penuh sukacita dan kesabaran. Ya, bukan dengan marah-marah, sukacita. Nah, sukacita ini bukan hanya senyum di luar, tapi benar-benar dari hati itu kita tulus, senang. Ya, kesenangan yang datang dari hati, bukan hanya kelihatan dari luar. Menolong dengan sukacita, kemudian menghargai hak setiap orang
serta melakukan kewajiban baik dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, mendoakan orang lain. Ini contoh ya, banyak lagi perbuatan yang dapat menunjukkan pelayanan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, manfaat ibadah kita bisa bertumbuh dan berbuah. Emangnya pohon bertumbuh dan berbuah? Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8 dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Nah, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, "Akulah pokok anggur." Siapa aku itu yang dimaksud? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Pokok anggur itu artinya pohonnya atau batang ya. Sedangkan kita diibaratkan ranting. Ranting yang menempel pada pohonnya. Ini adalah contoh pohon anggur. Ya, pohon anggur. Ini buahnya nih. Kalau lihat nih, pohonnya nggak terlalu besar ya. Buahnya banyak. Ini jenis buah anggur yang lainnya. Nah, pohon anggur itu kelihatan lemah, tetapi dia mampu menjalar kemana-mana hingga mampu melewati tembok-tembok tinggi hingga genteng-genteng rumah. Ya, itulah pohon anggur ya. Kemudian, bagaimana agar anggur dapat berbuah lebat? Yang pertama, dia harus dirawat dengan baik. Seperti yang di firman Tuhan katakan tadi, ya, ranting-ranting yang kering dipangkas, dipotong, kemudian dibakar. Sedangkan ranting yang bertumbuh dibersihkan agar lebih cepat tumbuh dan berbuah lebat. Yang kedua, harus ditanam di tanah yang subur. Nah, anggur berbuah di ranting, tidak di pokoknya. Maka setiap ranting yang melekat kuat pada pokoknya, buahnya akan banyak. Tetapi ranting-ranting yang lepas dari pokok tidak lama lagi akan kering lalu mati. Nah, hidup kita itu diibaratkan seperti pohon anggur yang harus ditanam di tanah yang subur dan membutuhkan perawatan yang baik agar dapat berbuah bagi Tuhan dan berguna untuk orang lain. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita lihat caranya, kita kembali lagi bahwa kita ini digambarkan seperti ranting yang menempel pada pokok anggur itu atau batang anggur. Karena kalau tidak menempel maka tidak akan bisa berbuah. Ya, kalau tidak menempel tidak akan bisa berbuah. Jadi percuma ditanam di tanah yang subur. Tetapi kalau ranting itu lepas dari pokok anggurnya, maka dia tidak bisa berbuah. Demikian kita, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita juga tidak bisa berbuah. Ya. Nah,
cara agar kita bisa berbuah, kita harus memiliki hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, memiliki hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi katakan, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Itu maksud dari hidup yang diubahkan. Ya, jadi hidup kita kalau ada dosa harus dibersihkan, harus dilepaskan dosa tersebut. Karena kalau tidak dilepaskan, maka kita akan dikeluarkan. Ya, kita tidak bisa menempel pada pokok anggur tersebut. Jadi harus diubahkan agar kita bisa mendekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan dan jadi orang yang berkualitas. Ya, firman Tuhan bilang, tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itu artinya dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, membangun hubungan dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu namanya dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang berkualitas itu adalah orang yang berkualitas di sini bukan maksudnya dia pinter matematika, dia bisa menghafal semua pelajaran yang diberikan, tapi berkualitas di sini artinya melakukan kehendak Tuhan, ya, berguna bagi Tuhan, bagi sesama. Seperti itu. Bukan dilihat dari kepintarannya. Kemudian latih diri dengan latihan rohani, karena berguna untuk perkembangan iman. Contohnya, rajin beribadah, saat teduh bersama Tuhan. Jadi ada waktu-waktu kita memberikan waktu untuk Tuhan, dan ini secara teratur. Misalnya setiap pagi, saat kita bangun, sebelum kita ke sekolah, sebelum kita mandi, kita memberikan waktu untuk saat teduh bersama dengan Tuhan. Kemudian berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Jadi ini adalah cara-caranya agar kita bisa berbuah bagi Tuhan. Ya, berbuah. Nah, sekarang kalau ditanya, buah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Buah apel kah? Buah anggur? Bukan seperti itu ya. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-22-23 dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, dan 9 yang tadi yang sudah disebutkan itu harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Nah, untuk kita memiliki buah-buah tersebut ternyata salah satu cara adalah dengan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah manfaat ibadah. Nah, bagaimana ibadah itu bisa bermanfaat bagi kita? Tentunya kita harus menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan karena setiap hari saya mau ke gereja agar bertemu dengan si teman saya yang ini, teman saya yang itu, agar kita bisa bermain bersama pada saat ibadah, bisa ngobrol waktu firman Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita pergi ke gereja, kita punya hati untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan manfaat dari ibadah tersebut. Ya, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 4 manfaat ibadah yang dibahas pada hari ini, tapi selain daripada itu begitu banyak manfaat-manfaat ibadah. Karena firman Tuhan katakan, ibadah itu bukan hanya bermanfaat bagi sekarang, tapi untuk kehidupan kekal kita. Ya, begitu luar biasanya ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, manfaatnya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.